Oke, Bang. Oke. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang hari ini hadir di tempat ini untuk update setelah persidangan kemarin. Ya. Jadi pertama-tama yang ingin kami sampaikan, kami mohon maaf, ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada netizen, kepada pihak-pihak yang mungkin akan diciderai dengan apa yang akan kami sampaikan, ya, karena yang kami sampaikan ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah, ya. Dan kalau ada di luar sana orang-orang yang tidak menyukai fakta, tidak menyukai kebenaran, dan mungkin itu menciderai, saya mohon maaf, ya, karena seperti yang kami sampaikan kemarin itu bahwa kebenaran itu ketika datang kadang-kadang akan membuat kita sakit atau akan menyakitkan. Ya, tapi ini harus disampaikan karena masih banyak di luar sana orang yang masih berpikirnya seperti lagu yang populer tak bola balik. Ya, jadi saya harus dudukkan kembali semuanya itu bukan ingin tujuannya seperti yang saya katakan cari panggung, pansos, menjatuhkan orang lain, memfitnah orang lain, memframing sesuatu, tidak ada. Jadi ini semata-mata adalah ingin meluruskan sesuatu yang tidak lurus. Jadi kalau misalnya dari apa yang kami sampaikan ini ada orang yang tidak suka karena itu menyakitkan, sebelumnya kami mohon maaf karena memang kebenaran itu kadang-kadang sungguh menyakitkan. Ya, jadi saya mulai dengan sidang kemarin itu ada pernyataan dari pihak S, ya, yang menyatakan janganlah framing sesuatu, membolak-balik sesuatu yang menimbulkan kesedihan bagi S, karena kalau anak-anak melihat S itu sedih, maka itu akan membuat anak-anak tidak akan respect dan tidak akan sayang kepada orang yang membuat atau yang memojokkan, yang membuat ibunya bersedih, ya. Jadi kami sekali lagi tidak ingin membuat pihak-pihak tertentu dipojokkan, pihak-pihak tertentu sedih, ya, karena kalau bicara mengenai masalah itu ya artinya yang mereka mau sampaikan anak-anak tahu akan berita-berita yang ada saat ini. Tapi kalau memang misalnya anak-anak itu tahu, berarti kan karena diberitahu. Kalau anak-anak tahu karena diberitahu, harusnya yang diberitahu itu kan utuh, tidak hanya sebagian-sebagian saja. Karena kalau misalnya yang diberitahukan itu utuh informasinya, mikir nggak sih anak-anak juga akan sedih ketika di awal-awal ayahnya juga dijatuhkan marwahnya dengan kata-kata cancingcong, dengan kata-kata hewan, dengan hal-hal yang banyak sekali yang menjatuhkan ayahnya, tapi ayahnya pada waktu itu tidak bersuara. Apakah ini juga tidak akan menyakitkan dan menjadikan anak-anaknya? Artinya kalau misalnya hanya ketika kita mengungkapkan fakta itu dianggap sebagai suatu hal yang menyedihkan, berarti benar dugaan kami bahwa anak-anak ini sudah patut diduga didoktrin hanya mendapatkan masukan dan informasi yang tidak berimbang. Yang akhirnya itu pasti akan merugikan kepentingan Ruben sebagai seorang ayah. Dan artinya benar-benar anak-anak berada dalam kondisi yang tidak aman dan betul-betul kita mohon agar ada suatu kebaikan yang membuat anak-anak ini dikeluarkan dari situasi yang seperti itu, jangan menjadi satu alat untuk menyandera jadi sandera untuk kepentingan tertentu, ya. Jadi itu yang kami ingin sampaikan. Yang kedua adalah banyak orang yang mengatakan kita suka mengungkit-ungkit gitu loh. Janganlah kebaikan itu diungkit-ungkit. Kita nggak mungkin-ungkit karena tidak akan ada asap kalau tidak ada api, ya. Makanya saya katakan kalau kita semakin banyak ngomong tapi tidak didasarkan oleh fakta, ketika fakta kebenaran itu keluar, tentu kita akan sakit. Kenapa sakit? Karena kebohongan kita terungkap. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan, apa salahnya kalau itu orang tuanya ada keahlian, yang nyalahkan siapa? Nggak ada yang nyalahkan.
Boleh. Ruben oke kok. Yang menjadi kontraktor tuh ayahnya almarhum, ayahnya almarhum ayahnya S gitu, kan ada masalah. Silakan dibayar. Yang kami mau sampaikan adalah jangan katakan seperti apa yang dikatakan dalam video ini. Karena jejak digital kan ada. Main ibu yang ada bukti yang banyak chicken skinnya kamu pakai, tapi beneran pakai uang aku, pakai uang almarhum papaku juga. Pakai uang aku, pakai uang almarhum papaku juga. Dia sebut nggak ada peran Ruben di situ? Tidak disebut. Jadi ketika tidak disebut, jadi para netizen yang misalnya tadi masih ngomong-ngomongnya nggak benar, ini faktanya. Jadi kami hanya meluruskan dan menyampaikan kebenaran. Pakai uang papi, pakai uang aku dan pakai uang papiku. Di mana uang Ruben? Disebut. Ini akan jadi jejak digital dan ini akan jadi bahaya ketika anak-anak itu kemudian berpikir bahwa ayahnya tidak punya peran. Kita tadinya tidak mau bongkar masalah hal ini, tapi kan terus digoreng-goreng, terus dipertanyakan tentang tanggung jawab. Makanya oleh karena itu kita keluarkan data kemarin bahwa kita bayar. Oh itu bukan hanya uang kontraktor, tapi juga uang material. Kita nggak mempersoalkan. Itu mau uang yang menjadi honornya almarhum saja, ataukah itu menjadi material, kita tidak mau mempersoalkan. Yang mau kita sampaikan, tolong jangan dieliminasi apa yang sudah dilakukan Ruben atas rumah tersebut. Ya, memang ada kata-kata dia mengeliminasi. Loh, tadi kan kelihatan videonya. Uang aku dan uang papiku. Uang Ruben di mana? Itu makanya kami sampaikan kemarin fakta yang mungkin menyakitkan itu, bahwa seluruh uang untuk renovasi itu dikeluarkan dan ditransfer oleh Ruben. Dan saya boralat, jumlahnya bukan 41, tapi 47. Ya, 47 kali. Jadi nanti kalau mau cek habis kita ngobrol hari ini, bisa dicek, dihitung satu persatu, nengok ininya biar tahu bahwa itu bukan satu fotokopi yang kita rangkap 47, tapi memang ada 47 kali pengiriman. Jadi nilainya tidak ada dusta di antara kita, 11, sekian. Ya, ini dia. Sudah diperbaiki 47 kali, 11,3. Ya. Itu tentang rumah, tentang renovasi, tentang perbaikan. Di luar harga rumah ketika dibeli dalam kondisi yang masih bangunan tua. Yang bayar juga Ruben. Maka sertifikatnya juga atas nama Ruben. Kami kan nggak pernah mau sampaikan. Kapan kami menyampaikan hal-hal ini sebelum ada tayangan yang mengatakan uang papiku dan uang aku? Nggak ada. Tapi kami tidak mau itu akan menjadi jejak digital yang membuat anak-anak mendapatkan informasi yang menyesatkan. Dan juga ingin membuat masyarakat, ya, janganlah artinya tuh menggoreng-goreng sesuatu, berita yang tidak benar, meyakininya dan kemudian menyerang klien kami. Bukan klien kami itu Andi diserang, enggak, tapi dasarnya harus jelas. Clear mengenai masalah renovasi dan uang yang 11,3.